apakah Yesus itu hanya sebagai utusan? Ya, itu Oh, gitu yang ya. ini yang diakui oleh kalangan umat Islam. Nah, sedangkan saya mengakui itu Yesus itu adalah Tuhan. Ini yang Mereka mengatakan Yesus itu cuma utusan gitu. Yesus cuma utusan karena pengakuan dari Yesus sendiri. kan orang Kristen sendiri. Iya, bahkan orang Kristen sendiri, saya tanya balik kepada Pak Ibnu Kalam. Kalau Yesus hanya utusan, apakah utusan itu berkuasa memberikan hidup yang kekal, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan dan pendangkalan akidah oleh kaum kadal. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video percakapan antara Uti Watimena dengan Pak Ibnu Kalam ya. Yang mana di dalam video ini Pak Ibnu Kalam mempertanyakan ketuhanan Yesus kepada Bu Uti. Namun lagi-lagi seperti biasanya Bu Uti Watimena hanya menjawab memutar-mutar dengan memaksakan Yesus itu menjadi Tuhan ya. Karena kalau kita teliti berdasarkan Bible dan berdasarkan menurut Al-Quran, maka Yesus itu sebenarnya memang nyata adalah utusan dari Tuhan untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Dan yang menarik di sini adalah Pak Ibnu Kalam, kita pun cukup prihatin terhadap Pak Ibnu Kalam ini dengan usia yang sudah uzur ya, tapi belum mempunyai pendirian atau keyakinan yang tetap terhadap ajaran agama yang benar. Karena dia meyakini Yesus sebagai Tuhan, namun masih tetap menjalankan ibadah solat ya di dalam agama Islam. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama, dan setelah itu nanti saya akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan Bu Uti Watimena. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe. Juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang menyuarakan kebenaran Islam dan membentengi umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan kaum kadal. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Apa Pak Kalam? Apa yang mau Bapak tanyakan pada saya? Ya, selamat sore untuk kita. Ya, selamat sore untuk kita semua. Untuk siapa saja yang mendengarkan dan melihat video ini, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk keselamatan kita nanti di hari kebangkitan. Sebab ini sangat menentukan sekali kebahagiaan kita nanti di hari kemudian, di hari kebangkitan itu. Saya ingin juga menjelaskan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Uti, yaitu terkait dengan diskusi saya dengan Bapak wartawan Injil, di mana di situ beliau menyampaikan hal-hal yang sepertinya berbeda dengan Trinity. Ya, apa yang beliau sampaikan itu yang disampaikan oleh wartawan Injil. Kita ingin menanggapi di sini.
bagaimana sebenarnya dalil-dalil yang terkait dengan Trinity yang ada di dalam Alkitab. Karena ini penting untuk kita semua pelajari demi keselamatan kita bersama. Saya mungkin saya mulai bertanya, Bu, mengenai ini. Ya, apa itu, Pak? Ya, saya mulai saja dengan bertanya ini. Ya, boleh. Ya, saya silakan, ingin Pak. bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kalangan umat Islam. Yaitu yang pertama, bagaimanakah ini juga waktu ini saya pertanyakan, seingat saya dijelaskan juga oleh Bapak wartawan Injil. Ya, apakah Yesus itu hanya sebagai utusan? Ya, itu yang gitu ya. ini yang diakui oleh kalangan umat Islam. Ya. Sedangkan saya mengakui itu Yesus itu adalah Tuhan. Ini yang kira-kira mereka ingin mendapatkan informasi dari saya, tapi kadang-kadang saya terkendala masalah menghafal dalil-dalil. Ya. Tapi kalau saya membaca Alkitab, ya saya membaca Alkitab, saya bisa buktikan atau saya membaca buku. Ya. Jadi kepada Ibu Uti, saya ingin mengajukan bagaimana sebenarnya masalah Yesus ini di dalam Alkitab. Apakah dia utusan ataukah dia Tuhan? Ya, silahkan Bu Uti. Ya, terima kasih Pak Ibnu Kalam ya. Bagus sekali ya pernyataan dari Pak Ibnu Kalam. Dan inilah yang merupakan masalah yang digadang-gadangkan oleh pihak Muslim. Ya, pihak Muslim selama saya berdebat dengan mereka, ya mereka mengatakan Yesus itu cuma utusan gitu. Yesus cuma utusan karena pengakuan dari Yesus sendiri. Ya kan banyak sekali pengakuan dari Yesus yang mengatakan bahwa memang dia adalah utusan. Orang Kristen sendiri. Bahkan orang Kristen sendiri. Iya, bahkan orang Kristen sendiri bertanya-tanya, Yesus adalah utusan gitu. Nah, sekarang yang perlu saya yang saya pertanyakan aja ya, saya tanya balik kepada Pak Ibnu Kalam. Kalau Yesus hanya utusan, apakah utusan itu berkuasa memberikan hidup yang kekal, Pak? Saya tanya jawab. Iya, kalau kita baca Alkitab memberikan kuasa, bahkan Tuhan Yesus itu mampu menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-muridnya, seperti yang saya baca di Alkitab. Langsung terasa aneh ya apa yang kita dengarkan barusan, yaitu perihal pernyataan Bu Uti yang mempersilakan Pak Ibnu Kalam untuk bertanya. Namun setelah ditanyakan apakah Yesus itu hanya utusan atau tidak, kemudian malahan Bu Uti ini bertanya balik ke Pak Ibnu Kalam ya, apa mungkin seorang utusan bisa berkuasa? Itulah pertanyaan Bu Uti. Dan ini sebenarnya kalau Bu Uti mau jujur perihal isi Bible sendiri, maka akan terbukti bahwa Yesus itu memang benar adalah hanya utusan untuk Bani Israel ya, karena itu sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri di Matius 15 ayat 24 ya. Kemudian kalau kita mengikuti menurut kitab suci Al-Quran, informasi bahwa Yesus atau Nabi Isa tersebut memang adalah utusan Tuhan ya. Karena itu bisa kita lihat di surah 3 Ali Imran ayat ke-48 ya, dan di Az-Zukhruf juga di ayat ke-59. Nah, di dalam Ali Imran ayat 48 yang bunyinya, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Isa Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Kemudian juga di Az-Zukhruf ayat ke-59 yang bunyinya, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Nah, kemudian lagi di surah 61 As-Saff ayat 6 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu
membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi kalau di dalam Al-Quran sangat jelas dan terang sekali bahwa Allah berfirman kepada Rasulullah, ya, mengatakan bahwa Nabi Isa itu memang hanyalah seorang nabi utusan untuk kaumnya Bani Israel. Dan itulah mengapa kami umat Islam mempercayai bahwa Isa atau Yesus hanyalah utusan, ya. Jadi bukan asumsi. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan Bible sendiri, itu adalah pernyataan Yesus langsung, ya, di Matius 15 ayat 24 yang bunyinya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kemudian juga di Matius 10 ayat 5 sampai 6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Kemudian di ayat 6-nya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi sangat jelas di dalam Bible bahwa Yesus tersebut memang hanyalah utusan untuk kaumnya Bani Israel, ya. Tetapi Bu Uti ini dengan umat Kristen lainnya biasanya meyakini bahwa yang penting Yesus itu adalah sang juru selamat, ya, yang telah menebus dosa mereka dan juga berkuasa di dunia dan di akhirat. Itu anggapan mereka atau asumsi mereka. Tetapi sangat disayangkan sekali, memang Yesus adalah juru selamat, tetapi hanya untuk kaumnya saja, ya, orang Israel. Jadi tidak berlaku untuk orang Amerika, orang Eropa ataupun orang Indonesia, ya. Itu bisa kita buktikan di Kisah Para Rasul ayat 13 ayat 23, ya. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, berdasarkan ayat di atas barusan jelas Yesus sang juru selamat, tetapi sayang beliau juru selamat hanya untuk kaumnya saja, yaitu Bani Israel, ya, bukan untuk seluruh dunia. Nah, kemudian sebelum Yesus lahir ke dunia, juga sudah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibunya Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus yang akan menyelamatkan kaumnya, yaitu orang Israel. Dan itu bisa kita buktikan di dalam Matius 1 ayat 21, ya, atau cetakan baru. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Alkitab cetakan lama bunyinya untuk kaumnya, bukan umatnya. Itu di Matius 1 ayat 21. Maka ia akan beranakkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya. Jadi berdasarkan Matius 1 ayat 21 ini, baik cetakan baru dan cetakan lama, memang dia jelas diutus untuk kaumnya, ya. Namun yang menarik adalah kata-kata kaum dan umat yang ada perbedaan antara cetakan baru dan cetakan lama, ya. Di cetakan barunya tertulis untuk menyelamatkan umatnya, sementara di cetakan lama terdapat melepaskan kaumnya daripada segala dosanya. Nah, di sini ada perbedaan, ya. Namun yang jelas Yesus memang diutus untuk kaumnya. Nah, sekarang begini, Ya, silakan. utusan itu pertama saya mau bilang, ya, utusan buat Yesus, dia memberikan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, itu ayat kunci, ya. Yesus mengatakan begini, ya,
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya kan? Tak seorang pun dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat mengambil mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, sekarang Bapak ini jawab, Pak. Satu dalam apa itu, Pak? Dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Bapa memberikan hidup yang kekal, lalu Ya, Yesus memberikan satu di dalam di dalam Halo, Pak? kekuasaan. Ya, kekuasaan. itu betul. Ya, jadi satu di dalam kekuasaan. Kekuasaan yang betul-betul. Satu di dalam kekuasaan. Iya, betul Pak, betul. Jadi satu di dalam kekuasaan. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus hanyalah utusan, karena segala kuasa telah diberikan kepada Iya, ya, segala kuasa telah diberikan oleh segala Bapa kuasa kepada telah Yesus. diberikan kepadaku. Nah, kalau Yesus mengatakan, jadi ini ya, Yesus adalah utusan, tapi dia memberikan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 14, Yesus itu pemilik kerajaan sorga. Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Seorang utusan yang layaknya utusan, mana bisa dia menyediakan tempat bagi umatnya, gitu kan? Menyediakan tempat di sorga loh, siapin kapling loh. Nggak ada hak seorang utusan untuk menyediakan kapling untuk umatnya. Ini bukan utusan biasa, nggak bisa dikatakan utusan bisa membelikan kapling sorga buat kita gitu loh. Di sini kembali Bu Uti memaksakan Yesus tersebut bukanlah utusan ya, tetapi memaksa Yesus untuk menjadi Tuhan, yaitu dengan mengambil Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 ya. Karena yang bunyinya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, mengenai Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ini dikatakan bahwa Yesus telah berada di surga dan menyiapkan tempat tinggal bagi mereka di surga ya. Dan ternyata itu juga tidak benar. Karena menurut Yesus yang masuk surga itu yaitu mereka yang melakukan sesuai kehendak Bapanya di surga, yaitu Matius 7 ayat 21 ya. Nah, kemudian kalau kita telusuri dan cek berdasarkan hasil penelitian para ahli dari berbagai universitas terkenal di seluruh dunia, dan mereka semuanya bukanlah Islam ya, semuanya ahli teologi dengan berbagai titel yang tinggi ya. Itu namanya kitabnya The Five Gospel. Nah, di dalam kitab tersebut itu ditandai dengan tulisan yang berwarna merah, pink, grey, black dan black ya. Nah, dan ternyata Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 ini itu masuk ke dalam kategori yang bertulisan black atau hitam ya. Jadi artinya menurut para ahli dari kalangan mereka sendiri menggolongkan ayat tersebut dengan huruf black, artinya Yesus tidak mengatakannya atau tidak menjanjikan tempat bagi mereka di surga. Karena menurut Yesus yang masuk surga itu yaitu mereka yang melakukan sesuai kehendak Bapanya, yaitu Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21 ya. Jadi sangat keliru sekali, atau mungkin Bu Uti ini kurang pengetahuan untuk menggali, mencari tahu tentang Yohanes yang barusan dikutipnya untuk memperkuat ketuhanan Yesus, atau menolak menjadikan Yesus hanya sebagai utusan untuk bangsa Israel ya. Oke, kita lanjut. Lalu di dalam kitab Wahyu dia adalah pemegang kunci kerajaan maut. Mana ada utusan memegang kunci kerajaan maut. Lalu di dalam Matius 24 jelas dikatakan di situ
bahwa dialah yang akan datang di hari kiamat nanti, di hari mana dia? Yesus akan datang kedua kali ya di sini ya. Kita baca dengan sangat ini ya. Saya belum bisa share ayatnya, tetapi di ini ya. Nih kita baca nih, luar biasa sekali nih yang namanya utusan ya. Dikatakan di sini, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Nah itu dia. Utusan punya malaikat loh Pak. Ya, dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah itu dia. Ini pemberi yang dibilang utusan ini ayatnya konteksnya bahwa dia sebelumnya ya di Matius 24 itu dia bicara memberikan pengetahuan tentang hari kiamat loh Pak. Ini dia. Ya, pemberitahuan tentang hari kiamat. Jadi pasalnya pasal 23, 24 ini ada dalam konteks dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sedangkan di dalam kitab Muslim dikatakan bahwa Tuhan itu ya Tuhan itu sesungguhnya di sisi dialah ya pengetahuan tentang hari kiamat gitu loh. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia utusan, dia yang akan datang di awan-awan dan lengkap dengan malaikat-malaikatnya, dan dia akan datang dalam kemuliaannya lengkap dengan serdadu dan sangkakala yang gegap gempita, lalu malaikat-malaikatnya akan dia kirim ya menuju ke empat penjuru langit. Jadi itu artinya dia akan memenuhi langit seluruh antero ini. Ya, lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat akan penuh di langit. Dan dialah yang memiliki malaikat itu gitu loh. Jadi malaikat itu akan mengumpulkan kita dari ujung sana ke ujung sini. Dan ini konteksnya bahwa dia sedang bicara memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sedangkan di Al-Quran sendiri dikasih tahu bahwa sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah itu dia. Ya, itulah dia Pak utusan. Nah sekarang saya mau tanya Pak, apakah utusan itu seperti itu Pak? Menurut pengetahuan Bapak. Halo Pak Kalam? Halo? Ya, apakah bisa dikatakan utusan biasa seperti itu gitu Pak? Ya, bagi saya karena ini ada coba diperhatikan Matius 11:10 dulu Bu. Matius 11 ayat 10 ya. Dianukan dulu Matius 11:10. Iya, ini saya nggak bisa. Ini tadi saya coba malah takutnya ini. Nanti dibacakan dulu Matius 1:10, 11:10. Ya. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan. Ya, dibaca di Alkitab saja. Di hadapanmu. Ya, inilah. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Maksudnya mana Pak? Yohanes 11 ayat 10. Sudah saya baca. Nah, pertanyaannya Pak? Ya, maksud saya di situ kalau diistilahkan dengan utusan, Yohanes pun adalah utusan. Ya. Pengertian saya di situ. Kalau hanya berbicara tentang utusan, Yohanes pun boleh disebut sebagai utusan. Apakah demikian seperti itu? Iya. Kalau bicara tentang utusan, ya memang utusan. Tetapi utusan buat Yesus kan lain. Utusan buat Yesus. Memang, bagi saya memang ya. Baik, saudaraku semuanya, kalau kita perhatikan ya, khusus untuk Pak Kalam ini,
sepertinya beliau karena mungkin sudah uzur dan sudah tua, jadi sepertinya pikirannya sudah tidak mampu sebenarnya untuk memahami Tuhan yang sebenarnya ya. Dan saya hanya bisa memberikan saran untuk Pak Kalam ya, cobalah untuk berpikir ulang tentang mencari siapa Tuhan yang benar ya. Karena kita ketahui bahwa Tuhan atau Allah itu dia wujudnya adalah wajibul wujud ya. Jadi wujudnya harus. Sementara kita makhluk dan juga langit dan bumi ini adalah minal mungkinat, bisa terjadi, bisa ada, bisa tidak. Sementara Allah itu wajibul wujud. Jadi walaupun tidak ada makhluk, walaupun tidak ada langit dan bumi, yang Allah itu tetap ada ya. Dan kemudian perlu diketahui bahwa zaman dahulu saja sebelum adanya teknologi mengenai matahari yang sering kita lihat setiap hari saja, yang bisa kita saksikan setiap hari, itu sampai jatuh korban ya, gara-gara memperdebatkan apakah matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak. Nah, jadi sangat sulit kiranya untuk memaksakan Tuhan itu, atau memaksakan Yesus menjadi Tuhan, karena kita tahu Yesus adalah makhluk ya, manusia ya, dan itu sudah otomatis keluar dari sifat Tuhan itu sendiri, yaitu wajibul wujud. Nah, itu untuk saran ke Pak Ibnu Kalam ya. Kemudian untuk Bu Uti ya, juga selalu melakukan asumsi untuk memaksa Yesus menjadi Tuhan, dengan dasar tadi dia mengatakan bahwa Yesus mengetahui tentang hari kiamat, maka itu tandanya Yesus adalah Tuhan. Itu menurut Bu Uti. Dan pemahaman ini sangat keliru sekali, apalagi tadi Bu Uti juga mencocokkannya dengan ayat Al-Quran, yaitu surah Luqman ayat 34 ya, yang bunyinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, kemudian juga bukti mencocokkannya dengan Matius 24 ayat 36, padahal Matius 24 36 ini yang berbicara adalah Yesus sendiri ya, yang mengatakan tetapi tentang hari dan saat itu kiamat tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun, Yesus tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, di sini sangat tegas sekali Yesus mengatakan bahwa memang hari kiamat itu dia sendiri tidak mengetahui, dan malaikat pun tidak ya. Juga di dalam Al-Quran di surah Luqman 34 tadi juga pengetahuan tentang kiamat hanya Allah yang mengetahui ya. Kemudian kalau memang seperti yang diasumsikan Bu Uti, Yesus tahu tentang hari kiamat, sesuatu yang belum terjadi ya. Sementara waktu Yesus masih hidup saja, dia tidak mengetahui bahwa ada pohon yang lagi berbuah atau tidak. Dia tidak bisa mengetahui ya, seperti yang kita bisa kutip di Markus 11 ayat 12-14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selamanya, dan murid-muridnya pun mendengar perkataan Yesus tersebut. Jadi artinya di sini jangankan
waktu kiamat kapan datangnya yang belum terjadi, yang sudah dialami Yesus sendiri pun dia tidak bisa mengetahui secara langsung. Nah, dari mana ini Bu Uti bisa memaksa Yesus ini mengetahui tentang hari kiamat untuk mendukung dia sebagai Tuhan ya. Dan di Markus 11 tadi sudah sangat jelas, dia juga merasa lapar ya. Kalau merasa lapar itu berarti bukan Tuhan, karena yang lapar adalah makhluk ya. Juga dia tidak mengetahui pohon ara itu berbuah atau tidak. Jadi keseluruhan apa yang dicoba Bu Uti untuk memaksakan Yesus sebagai Tuhan gugur dengan sendirinya dengan menggunakan Bible sendiri, apalagi menggunakan kitab Al-Quran yang jelas-jelas adalah sebagai penyanggah kesesatan di dalam ajaran Kristen ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni datangnya dari saya, dan kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.